Di bopak, gue tempel sini bopak namanya. Nama lu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas hipnoterapi sebagai terapi kejiwaan. Di akhir nanti ada contoh video bagaimana hipnotis itu bekerja. Oke, kita bahas dari manusia dulu. Manusia itu punya pikiran yang prosesnya itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pikiran sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar. Apa sih itu pikiran sadar? Pikiran sadar itu adalah proses mental yang bisa Anda kendalikan dengan sengaja. Jadi setiap sesuatu yang Anda sengaja, itu adalah pikiran sadar Anda. Yang kedua tadi pikiran bawah sadar. Nah ini yang paling penting. Pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga Anda tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Contoh misalnya, contoh sederhana yaitu kita bisa mengemudikan mobil tanpa harus memikirkan reaksi kita pada saat harus rem mendadak. Misalnya Anda berpergian, kemudian ada sesuatu di depan jalan Anda, kemudian Anda ngerem mendadak. Itu adalah contoh bahwa pikiran bawah sadar Anda bekerja tanpa Anda berpikir dulu. Oke ya. Kemudian pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri kita adalah 9 kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. Itulah mengapa banyak orang yang sulit berubah meskipun secara sadar mereka sangat ingin berubah. Karena apabila terjadi pertentangan keinginan antara pikiran sadar dan bawah sadar, maka pikiran bawah sadar selalu menjadi pemenangnya. Saya ulangi sekali lagi, apabila terjadi pertentangan keinginan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, maka pikiran bawah sadar selalu menjadi pemenangnya. Misal, seorang perokok tahu bahwa merokok itu merugikan. Bahkan, tidak sedikit yang ingin berhenti untuk merokok. Namun mereka seolah tidak bisa lepas dari rokok, meskipun segala usaha telah dilakukan. Hal ini terjadi karena pikiran bawah sadarnya selalu menginginkan rokok. Tidak peduli sekuat apapun pikiran sadar berusaha menolak rokok, selama pikiran bawah sadarnya masih suka rokok, maka berhenti merokok adalah hal yang mustahil. Oleh sebab itu, hipnoterapi yang merupakan terapi klinis dapat membantu seseorang keluar dari permasalahannya atau mengubah tingkah lakunya. Nah teman-teman, hipnoterapi itu sendiri adalah suatu teknik terapi pikiran menggunakan hipnotis. Kondisi hipnotis adalah kondisi relaksasi pikiran yang biasanya disertai relaksasi tubuh. Seperti ketika Anda merilekskan tubuh menuju tempat tidur di malam hari. Ketika Anda dihipnotis, Anda akan merasakan seluruh tubuh Anda itu rileks. Pikiran Anda fokus, perasaan Anda damai, dan Anda tetap bisa mendengar suara di sekitar Anda. Seperti itu. Hipnoterapi tidaklah dapat menguasai pikiran Anda. Pikiran bawah sadar tetap melindungi Anda dari sugesti yang merugikan.
dan melanggar keyakinan yang Anda anut. Misal, kami memerintahkan Anda untuk memotong jari Anda sendiri. Maka Anda pasti akan menolak. Bahkan Anda langsung terbangun dari hipnotis. Hipnotis adalah ilmu pengetahuan ilmiah walaupun terlihat misterius bagi orang yang belum mengenalnya. Seorang ahli hipnotis tidak memakai kekuatan supranatural, gaib, mistik, atau bahkan makhluk halus. Hipnotis menggunakan sugesti atau pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Banyak orang yang menganggap bahwa orang yang bisa dihipnotis adalah orang yang bodoh atau lemah pikirannya. Ini adalah anggapan yang salah. Hipnotis tidak bisa terjadi karena paksaan. Seseorang hanya bisa terhipnotis apabila dia mau mengikuti perintah sang ahli hipnotis. Perlu teman-teman ketahui bahwa hipnotis adalah teknik seni berkomunikasi untuk membujuk seseorang melakukan apa yang kita perintahkan. Jika Anda memperhatikan pertunjukan hipnotis di televisi, seseorang yang akan dihipnotis adalah orang yang bersedia tampil dalam acara televisi. Mereka tahu kalau akan dihipnotis dan tahu dirinya sedang disorot kamera. Karena dari awal mereka sudah bersedia mengikuti perintah sang ahli hipnotis. Dan mereka pun sudah tahu bahwa mungkin mereka akan dipermainkan apabila mereka mau dihipnotis. Nah, kalau hipnoterapi mempunyai banyak sekali manfaat. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan, asalkan Anda bisa merubah program yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda. Ada beberapa masalah yang bisa ditangani dengan hipnoterapi. Yang pertama, minder atau kurang percaya diri. Yang kedua, menurunkan berat badan tanpa olahraga. Nah, nanti ini akan menarik ya, menurunkan berat badan ini akan menarik kita bahas. Saya punya buku untuk menurunkan bagaimana hypnoslimming itu bekerja. Yang ketiga adalah fobia, rasa takut yang tidak wajar. 4, melahirkan normal tanpa rasa sakit atau mengatasi rasa takut melahirkan. Ini juga bisa menyingkirkan yang namanya baby blues. Ini nanti juga akan kita bahas ya pada video selanjutnya. Karena menurut saya ini penting untuk ibu-ibu yang melahirkan yang ada baby blues, tingkat stresnya tinggi dan segala macam. Nah, yang kelima adalah stres. Terlalu banyak beban di pikiran itu membuat sumber penyakit dalam tubuh kita. Ada beberapa pasien yang mengeluh nyeri lambung ternyata bukan dari makanan, bukan dari minuman, bukan dari gaya hidup sehari-hari, tetapi dari pikiran dia yang membuat sakit pada lambungnya. Yang keenam adalah depresi. Tidak bahagia padahal punya segalanya. 7, patah hati. Patah hati bukan berarti hatinya yang patah ya, tapi bagaimana perasaan dia yang terganggu. Yang ke-8 adalah trauma masa lalu. Dan tentunya lebih banyak lagi ya teman-teman semua. Ada beberapa sebenarnya, banyak sekali yang tentang kejiwaan ini yang bisa kita bahas. Tapi akan kita coba nanti satu persatu kita urai di video-video selanjutnya. Terutama untuk menurunkan berat badan dan melahirkan normal. Ini yang paling banyak, melahirkan normal tanpa rasa sakit ini paling banyak diminta untuk teman-teman kami di tenaga kesehatan. Nah teman-teman, hal yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah
Salah satu hukum pikiran, semakin besar usaha pikiran sadar, semakin kecil respon bawah sadar kita. Saya ulangin sekali lagi, semakin besar usaha pikiran sadar, semakin kecil respon bawah sadar. Nah, selanjutnya teman-teman akan saya putarkan video saya, tapi ini bukan hipnoterapi yang saya lakukan, ini hanya untuk entertain, pertunjukan saja bagaimana sahabat saya, teman saya ini lupa nama. Nah, kita lihat bagaimana hipnotis itu bekerja. Selamat menyaksikan. Nama lu siapa sekarang? Nama lu sekarang siapa? Sekarang nama lu gue ganti Bopak, gue tempel sini Bopak nama lu. Nama lu siapa? Sinta. Kenal namanya Sinta nggak? Sinta. Nggak kenal namanya Sinta. Pas tunjukkan dulu. Namanya siapa jadi sekarang? Bopak. Bopak. Bopak enggak? Dia sembuh Bopak. Kenalan dong, nama siapa sih? Sinta ya? Siapa? Namanya Bopak. Namanya apa? Bopak. Sinta. Kenal sama Sinta? Kenal sama Sinta? Sinta. Lu kenal Sinta nggak? Sinta. Sinta kemana? Sekarang gua tanya, ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Ini? Sekarang kenalan sama gua. Nama gua David. Nama lu siapa? Namanya apa? Kecilin dong. Masa kecilin dia? Ini kenal nggak sama yang ini? Ini siapa? Dia Kenal nggak sama itu? Kenal nggak? Kenalan dulu. Kenalan. Namanya kenalan. Kenalan. Sinta ya Sin. Kenalan namanya siapa? Kenalan. 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 Mbak, namanya Mbak. Sekarang di tangan lu sih. Tangan lu sih. Sekarang nama bopaknya gue hilangin. Kosong kan? Nama lu sekarang gue ganti Arlis. Nama lu siapa? Itu siapa? Ini siapa nama lu? Sebelum siapa nih? Loh kok sama? Nama lu siapa? Kerja di mana? Oke, Cinta. Arlis. Sekarang gue tulis, gue hilang nama Sinta di sini, gue hilang nama Arlis. Gue tulis nama Sinta di sini. Nama lu Sinta. Mulai sekarang balik lagi seperti semula. Nama lu Sinta. Nama lu siapa? Nama lu siapa? Sinta. Kenal sama Bapak